Ding. Ya. 9. Mengenal tasrif dan wazan. Sebelum kita memasuki ilmu sorof, ada dua istilah penting yang harus diketahui oleh para pemula. Yang pertama, tasrif. Kedua, wazan. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ini diistilahkan dengan tasrif. Misalnya dalam bahasa kita, kata makan bisa berubah jadi makanan, memakan, pemakan, dimakan, termakan, dan sebagainya. Hanya saja dalam bahasa kita, tidak ada aturan baku soal perubahan kata ini. Adapun bahasa Arab memiliki 10 bentuk perubahan, yaitu fi'il madi, contohnya alima, fi'il mudhari, contohnya ya'lamu, masdar, contohnya ilman, isim fa'il, contohnya alimun, isim maf'ul, contohnya ma'lumun, fi'il amar, contohnya i'lam, fi'il nahi, contohnya la ta'lam, isim zaman, contohnya maulidun, isim makan, contohnya masjidun, isim alat, contohnya mistoratun. Akan tetapi untuk 3 bentuk kata terakhir, kita tidak bahas dalam pelajaran untuk pemula ini. Karena sebagian besar bentuk kata tersebut merupakan sama'i, artinya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Kesimpulannya, tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti alima, perubahannya alima, ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Pembahasan kedua adalah wazan. Untuk mempelajari rumus perubahan, kita menggunakan wazan. Dan wazan dalam bahasa Arab ini menggunakan kata fa'ala. Fa, ain, dan lam. Nah, wazan atau rumus ini nantinya akan dijadikan acuan menentukan perubahan kata. Contohnya begini. Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan, kata nasoro yang artinya telah menolong. Ketika kata nasoro telah ditetapkan memiliki bentuk fa'ala yaf'ulu, maka kita harus mengikuti perubahan kata nasoro sesuai dengan kaidah wazan fa'ala yaf'ulu. Berarti nasoro yansuru. Perhatikan, fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Contoh yang kedua, misalkan kata doroba, artinya telah memukul. Doroba ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Jadi, doroba yadribu, bukan doroba yadrubu atau yadrabu. Perhatikan, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Demikian pelajaran ringkas tentang tasrif dan Ya, jadi kita ulangi ya. Apa sebelum diulangi barangkali ada yang bertanya. yang harus diketahui Ya, belum ya. Ya, sudah. oleh para pemula. Yang pertama, tasrif. Kedua, wazan. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ini diistilahkan dengan tasrif. Misal, Nah, cuma di sini ya, ini yang dibicarakan ini tasrif istilahi. Jadi tasrif istilahi itu perubahan bentuk yang eh, menjadikan perubahan makna. Jadi perubahan bentuk maknanya juga berubah. Nah, sebetulnya ada satu lagi namanya tasrif lugawi. Itu yang tasrif yang hubungannya dengan domir. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alana. Nah, itu hubungannya dengan domir. Domirnya di situ mustatir, enggak kelihatan ya. Fa'ala, misalnya kataba itu dia satu orang telah menulis. Ya. Terus kataba tambah alif, nah itu dua orang laki-laki telah menulis dan seterusnya. Nah ini kita di sini yang dibicarakan tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Kita lanjut dulu. misalnya dalam bahasa kita, kata makan
bisa berubah jadi makanan, memakan, pemakan, dimakan, termakan, dan sebagainya. Hanya saja dalam bahasa kita, tidak ada aturan baku soal perubahan kata ini. Adapun bahasa Arab memiliki 10 bentuk perubahan. Nah, jadi tasrif istilahi itu ada 10 bentuk perubahan. Ini fi'il madhi itu artinya pekerjaan itu sudah selesai. Kalau mudhari atau sering orang mudhari ini belum selesai. Jadi perlu diingat ya bahwa fi'il ini kalimah itu kata yang ada hubungannya dengan waktu. Kalau isim tidak ada hubungannya dengan waktu, tapi kalau fi'il ada hubungannya dengan waktu. Jadi madhi itu telah selesai, kalau yang mudhari belum selesai. Belum selesai itu bisa sedang berjalan atau akan. Terus masdar ini kata benda. Kata benda misalnya menulis ya, kataba. Nah, ini masdarnya ini tulisan. Kata bendanya tulisan. Terus si isim fa'il. Isim fa'il itu, isim itu kata benda, fa'il itu pelaku. Nah, kalau di tamyiz kan ada ciri-ciri isim yang ketujuh itu berwazan fa'ilun. Nah, ini isim fa'il. Terus isim maf'ul. Maf'ul ini isim yang objeknya. Jadi misalnya Zahid memukul bakar, ya, itu bakarnya ini isim maf'ul. Zaidnya isim fa'il, bakarnya itu isim maf'ul. Jadi misalnya doroba zaidun bakron ya. Doroba itu telah memukul, isim fa'ilnya zaidun, bakron itu isim maf'ul. Kemudian isim fi'il amr itu kata kerja perintah. Kalau bahasa Indonesia tambahlah, ya. Makanlah, pergilah, datanglah, ya, gitu fi'il amr. Fi'il nahi ini larangan, jangan makan, jangan menulis, jangan menolong dan sebagainya. Nah, isim zaman, isim makan ini Pak sama itu tulisannya. Ini nanti katanya sementara belum dulu sama isim alatnya. Yaitu fi'il madhi. Contohnya alima. Fi'il mudhari. Contohnya ya'lamu. Masdar. Contohnya ilman. Isim fa'il. Contohnya alimun. Isim maf'ul. Contohnya ma'lumun. Fi'il amar. Contohnya i'lam. Fi'il nahi. Contohnya la ta'lam. Isim zaman. Contohnya maulidun. Isim makan. Contohnya masjidun. Isim alat. Contohnya mistoratun. Akan tetapi untuk 3 bentuk kata terakhir, kita tidak bahas dalam pelajaran untuk pemula ini. Karena sebagian besar bentuk kata tersebut merupakan sama'i, artinya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Kesimpulannya, tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti alima, perubahannya alima, ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Ya, jadi ini ya 5 ini fi'il madhi telah berlangsung. Ya'lamu ini sedang atau akan. Ilman kata bendanya alimun. Nah, ini berwazan fa'ilun. Alimun kan mirip toh. Alimun fa'ilun. Nah, ini isim fa'il. Jadi maf'ulun ini objek ya. Yang seperti tadi misalnya Zuruba Zaitun Bakron. Iklam ini ya, kata perintah, ini kata larangan. Mungkin sampai di sini ada yang tanya.
Kalau tidak ada lanjut. Kalau itu katab tuh tadi kitab kata yak tubuh. Terus Kata banyak tubuh. Nah ini Mas Darni sering apa? Kadang-kadang tidak menurut aturan. Kata banyak tubuh kitaban. Kitaban. Kita nih tanya panjang. Tanya ya. jadi bang, taknya jadi panjang. Iya, itu apa namanya pengecualian lah. Jadi Mas Dani sebetulnya ini hanya sebagian besar seperti ini, tapi kadang-kadang tidak seperti ini. Nanti kita akan ketemu nanti. Ada lagi? Nah, kalau Mas Ngalun, Mas Ngalun, Maklamun. Maflumun. Maflumun. Kalau kata ya maktubun. Maktubun. Maklumun. Pembahasan kedua adalah wazan. Untuk mempelajari rumus perubahan, kita menggunakan wazan. Dan wazan dalam bahasa Arab ini menggunakan kata fa'ala. Nah, ini nanti perlu diingat ya. Fa ini fa fiil, ini ain fiil, lam fiil. Jadi nanti kalau ada ini fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya itu fa itu fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ini istilah yang nanti bingung ya. Fa, ain, dan lam. Nah, wazan atau rumus ini nantinya akan dijadikan acuan menentukan perubahan kata. Contohnya begini. Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan kata nasoro yang artinya telah menolong. Ketika kata nasoro telah ditetapkan memiliki bentuk fa'ala yaf'ulu, maka kita harus mengikuti perubahan kata nasoro sesuai dengan kaidah wazan fa'ala yaf'ulu. Berarti nasoro yansuru. Perhatikan fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru. Contoh yang kedua, misalkan kata doroba, artinya telah memukul. Doroba ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Jadi doroba yadribu, bukan doroba yadrubu atau yadrobu. Perhatikan fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Demikian pelajaran ringkas tentang tasrif dan wazan. Ya, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini nanti ya selanjutnya yang diperhatikan nih ain fiilnya. Ini fathah jadi dhamma. Tanya Pak Ustadz. Monggo. Wah. Iya, Waalaikumsalam Pak. Monggo, gimana? Pak Ustadz, itu kalau kita udah tahu wazannya sih mungkin ini ya, tapi kalau belum tahu loh Pak, yang kayak kemarin saya ketemu ada, terus tahu-tahu kok ditambahin alif di tengah itu loh. Oh itu sulasi masih itu nanti. Jadi tambah alifnya itu seperti fa'ala jadi fa'ala. Itu kan kalau saya share itu fa'ala jadi fa'ala. Nah, jadi tambahan alif itu mempunyai makna bisa berarti saling. Misalnya doroba jadi doroba itu saling memukul. Kotala jadi membunuh ya. Kotala itu saling membunuh bisa diartikan perang. Nah, bisa juga berarti fiil yang tadinya lazim menjadi mutaadi. Contohnya apa ya lupa saya. Pokoknya lazim itu fiil yang tidak memerlukan objek terus menjadi ada objeknya mutaadi. Terus bisa juga bisa seperti fa'ala artinya berkali-kali ya. Jadi tambahnya alif itu bisa mempunyai makna berkali-kali. Atau ada juga yang sama artinya ditambah alif tapi artinya tetap sama.
Nah, itu nanti aja lah. Ya. Kira-kira gitu yang saya tahu loh. Nggih, matur suwun, matur suwun. Dilanjut, Jadi, Pak. ya. Jadi ini yang penting di sini nanti ya, ain fiilnya ini dari fathah jadi dhammah. Nanti istilahnya itu fathu dhomin. Ya. Jadi fathu dhomin. Kalau yang doroba fathu kasrin. Doroba ya tribu itu nanti ya. Yang artinya telah menolong. Ketika kata nasoro telah ditetapkan memiliki bentuk fa'ala yaf'ulu, maka kita harus mengikuti perubahan kata nasoro sesuai dengan kaidah wazan fa'ala yaf'ulu. Berarti nasoro yansuru. Perhatikan, fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru. Contoh yang kedua, misalkan kata doroba, artinya telah memukul. Doroba ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Jadi, doroba yadribu. Bukan doroba yadrubu atau yadrobu. Perhatikan, fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu. Ya, jadi ini mengapa kalau nasoro jadi yansuru, kalau doroba jadi yadribu, ini istilahnya samai. Jadi orang Arab gitu ya, kita ikuti aja. Nah, ini enggak ada di sini, tapi ada yang fa'ala yaf'alu. Jadi ini ain fiilnya fathah, istilahnya fathu, fathin atau fathatani ya. Jadi sama dua. Misalnya membuka fataha jadi yat fahu, fataha yatfahu. Yaftahu, fatah yaftahu. Ya. Jadi, nah ini yang ada rumusnya ini satu ini ya. Jadi fatah yaftahu di sini enggak ada ya tadi ya. Itu apabila ain fiilnya atau lam fiilnya itu huruf tenggorokan, biasanya jadi fathu fathin atau fatkatani. Jadi ain fiilnya fatkah, di sini juga fatkah. Jadi misalnya fatahah, ha itu kan huruf tenggorokan. Fatahah jadi yaftahu, ha. Nah itu nanti ya. Jadi kalau yang lain itu apa yang kita dengar dari orang Arab. Demikian pelajaran ringkas tentang tasrif dan wazan. Semoga bermanfaat. Nah, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanya. Ya. Kalau enggak kita lanjutkan dengan tasrif wazan. Nah, ini wazan tasrif. Bisa. Muncul enggak nih? Muncul. Muncul. Suaranya muncul juga ya? Muncul. Ya. Ya, ada 10 wazan-wazan tasrif. Perlu diketahui bahwa dari ribuan kata kerja dalam bahasa Arab, semuanya bisa dikelompokkan menjadi 35 pola perubahan atau wazan, yang mana seluruh fi'il pasti akan mengikuti salah satu dari 35 rumus ini. Namun alhamdulillah, dari 35 wazan ini, yang umum digunakan di dalam percakapan sehari-hari hanya 22 wazan saja. 22 wazan ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu thulathi dan rubai. Thulathi adalah kelompok kata atau kelompok fi'il yang huruf penyusunnya ada 3. Contohnya, kataba, kataba. Kemudian rubai merupakan kelompok fi'il yang huruf penyusunnya ada 4. Contohnya, dahroja, dal, ha, ra, jim. Kemudian baik thulathi maupun rubai itu dibagi-bagi lagi masing-masing menjadi 2. Yang pertama, mujarrad, yaitu huruf penyusunnya asli. Baik terdiri dari 3 huruf, thulathi, maupun 4 huruf, atau rubai. Yang kedua, mazid,
yaitu terdiri dari huruf asli. Kemudian terdapat huruf tambahan, baik huruf aslinya ada 3, thulathi, atau 4, rubai. Adapun contohnya sebagai berikut. Thulathi mujarrad, yaitu kata yang tersusun dari 3 huruf asli, seperti karuma, alima. Kata-kata ini adalah thulathi mujarrad, artinya memang terdiri dari 3 huruf asli. Kemudian thulathi mazid, yaitu kata yang terdiri dari 3 huruf asli dan huruf tambahan. Seperti misalnya, allama. Karena kata allama berasal dari asal kata alima yang merubah menjadi tasydid. Maka ini adalah thulathi mazid. Contoh yang lain adalah kata akroma. Kata ini berasal dari kata karuma yang ditambah huruf alif. Jadi contoh thulathi mujarrad adalah alima dan karuma. Sedangkan thulathi mazidnya adalah allama dan akroma. Nah, itu tadi contoh tentang thulathi mujarrad dan thulathi mazid. Sedangkan untuk rubai mujarrad dan rubai mazid, penjelasannya sama. Hanya saja jumlah huruf aslinya ada 4. Contoh untuk rubai mujarrad adalah kata dahroja. Semua huruf penyusunnya, dal, ha, ro, ja adalah huruf asli. Jadi ini adalah rubai mujarrad. Kemudian contoh untuk rubai mazid adalah kata tadahroja. Karena berasal dari kata dahroja yang ditambah huruf ta di depannya. Baik, demikianlah pembahasan dars yang ke-10. Semoga bermanfaat. Ya, jadi barangkali ada yang tanya dulu sebelum kita ulangi. Jadi wazan itu kalau menurut sini sampai 35 kita enggak usah ulang. Kita mikir yang 6 dulu. Yang fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, itu nanti yang kita bicarakan itu dulu. Yang lain itu nanti 10. Wazan-wazan tasrif. Perlu diketahui bahwa dari ribuan kata kerja dalam bahasa Arab, semuanya bisa dikelompokkan menjadi 35 pola perubahan atau wazan, yang mana seluruh fi'il pasti akan mengikuti salah satu dari 35 rumus ini. Namun alhamdulillah, dari 35 wazan ini, yang umum digunakan. Jadi 35 wazan, tapi kalau misalnya pengen tahu lebih lagi, itu ada aplikasi tasrif dan wazan lewat Play Store, itu nanti bisa diinstal. Itu malah 47 gitu. Soalnya kalau yang 47 itu karena ada fiil yang pakai huruf ilat itu disendirikan, jadi makin banyak. Ya, Gunakan di dalam percakapan sehari-hari hanya 22 wazan saja. Jadi kita fokus ke yang 6 dulu aja. Yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, itu nanti kita sampai ke sana. 22 wazan ini terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu thulathi dan rubai. Jadi sulasi mujarrad itu asli. Kalau mazid itu sudah ada tambahan. Jadi fa'ala ditambah jadi fa'ala atau fa'ala atau af'ala. Nah, itu yang sulasi mazid. Nah, kita nanti fokus ini dulu aja. Mujarrad yang 6 ini aja dulu. Apalagi rubai itu udah nanti aja. Kebanyakan bahasa Arab itu kebanyakan 3 huruf mujarrad ini. Thulathi adalah kelompok kata atau kelompok fi'il yang huruf penyusunnya ada 3. Contohnya, kataba, kataba. Kemudian rubai merupakan kelompok fi'il yang huruf penyusunnya ada 4. Contohnya, dahroja, dal, ha, ra, jim. Kemudian baik thulathi maupun rubai itu dibagi-bagi lagi masing-masing menjadi 2. Yang pertama, mujarrad, yaitu huruf penyusunnya asli. Baik terdiri dari 3 huruf, thulathi, maupun 4 huruf, atau rubai. Yang kedua, mazid, yaitu. Jadi mencari mujarrad ini penting ya, untuk lihat kamus. Kalau kan ada kata gitu, dihilangi awalan, dihilangi sisipan, dihilangi akhiran, jadi mujarrad. Nah. Jadi misalnya ya, sajadah ada di masjid. Kalau kita
lihat kamus cari di huruf mim enggak ketemu. Karena mujarotnya sajadah, jadi huruf sin. Jadi kalau untuk mencari kamus itu harus tahu mujarotnya. Untuk tahu mujarot, ya ini harus tahu awalan, sisipan, akhiran. Nah, kalau yang mazid ini memang mujarot yang sudah ditambahi, yaitu tadi misalnya fa'ala tambah tasdid dari fa'ala. Nah, ini jadi ada yang jadi fa'ala tambah alif, ada yang jadi af'ala. Nah, tambahan satu huruf ini namanya sulasi mazid biharfin. Ada lagi yang tambahannya 2 biharfain. Ada yang ini 3 huruf. Yang sulasi mazid salah satu ahrumin atau apa itu ya. Jadi ini enggak usah kita pikir, kita cari yang mujarot aja dulu. Itu terdiri dari huruf asli. Kemudian terdapat huruf tambahan, baik huruf aslinya ada 3, thulathi, atau 4, rubai. Adapun contohnya sebagai berikut. Thulathi mujarrad, yaitu kata yang tersusun dari 3 huruf asli, seperti karuma, alima. Kata-kata ini adalah thulathi mujarrad, artinya memang terdiri dari 3 huruf asli. Kemudian thulathi mazid, yaitu kata yang terdiri dari 3 huruf asli dan huruf tambahan. Seperti misalnya, allama. Karena kata allama berasal dari asal kata alima yang merubah menjadi tasydid. Maka ini adalah thulathi mazid. Contoh yang lain adalah kata akrama. Kata ini berasal dari kata karuma yang ditambah huruf alif. Jadi contoh thulathi mujarrad adalah alima dan karuma. Sedangkan thulathi mazidnya adalah allama dan akrama. Nah, itu tadi contoh tentang thulathi mujarrad dan thulathi mazid. Sedangkan untuk rubai mujarrad dan rubai mazid, penjelasannya sama. Hanya saja jumlah huruf aslinya ada 4. Contoh untuk rubai mujarrad adalah kata dahroja. Semua huruf penyusunnya. Ini besok aja lah. Yang kita bicarakan yang 6 tadi aja. Lanjut kita yang ke, nah ini. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Assalamualaikum. Mujarrad. Perlu diketahui bahwasanya thulathi mujarrad ada 6 bab. Artinya ada 6 rumus atau wazan. Seluruh kata kerja yang tersusun dari 3 huruf pasti akan mengikuti salah satu dari 6 wazan ini. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk thulathi mujarrad. Hal ini karena wazan-wazan fi'il dari thulathi mujarrad yang jumlahnya ada 6 itu merupakan kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik, kita bahas yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dari thulathi mujarrad memiliki 3 wazan dan semuanya menggunakan huruf fa, ain, lam, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi perbedaan hanya pada harokat huruf ain yang terdapat fathah, kasrah, dan domah. Apa contoh fi'il yang wazannya fa'ala? Yaitu kataba, nadhara, nasara. Dari ketiga kata ini terdapat huruf yang mengikuti huruf ain, di mana harokatnya adalah fathah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ila, yaitu alima, sami'a, fahima. Ketiga kata ini terdapat huruf yang mengikuti huruf ain, di mana harokatnya adalah kasrah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ula, yaitu karuma, soluha, yakni dengan mendomahkan huruf yang mengikuti ain. Kemudian kita bahas fi'il mudhari. Hampir sama dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari juga memiliki 3 wazan, yakni menggunakan huruf ya, fa, ain, dan lam. Dan 3 wazan tersebut adalah yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'alu, yaitu kata yaftahu, yamna'u, di mana huruf ta dan nun mengikuti huruf ain yang berharokat fathah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'alu adalah kata yadribu, di mana huruf ra mengikuti huruf ain yang berharokat kasrah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'ulu, yaitu yaktubu, yansuru, yaitu dengan mendomahkan huruf ta dan shad yang mengikuti huruf ain.
Nah, wazan thulathi mujarrad kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari ini yaitu bab 1 fa'ala yaf'alu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu, bab 5 fa'ula yaf'alu, terakhir 6 fa'ila yaf'ilu. Kita bisa menghafal bab thulathi mujarrad ini dengan menggunakan rumus sakti, yaitu aku yakin hanya dia untukku kini. Setiap kata secara berurutan mengandung rumus untuk bab 1 sampai bab 6. Yang diambil dari kata-kata tersebut adalah huruf vokal yang menandakan harokat penyebutannya. Huruf A untuk fathah, I untuk kasrah, dan U untuk domah. Contoh untuk bab 1 yaitu kata aku, di mana terdapat huruf A untuk fathah dan U untuk domah. Sehingga kita dapati fathah untuk fi'il madhi dan domah untuk fi'il mudhari. Sehingga menjadi fa'ala yaf'alu. Untuk bab 2, yaitu kata yakin, terdapat huruf A dan I yang berarti fathah untuk fi'il madhi. Dan kasrah untuk fi'il mudhari menjadi fa'ala yaf'ilu. Begitu juga seterusnya untuk bab 3 sampai 6, di mana kita tinggal menyesuaikan dengan rumus aku yakin hanya dia untukku kini. Kita juga bisa membuat rumus lain yang sejenis, seperti kaum fakir mana bisa ujub diri, atau batu kali mana bisa turun sendiri. Mudah bukan? Insya Allah. Ya, kita ulangi. Madhi dan mudhari untuk thulathi mujarrad. Perlu diketahui bahwasanya thulathi mujarrad ada 6 bab. Artinya ada 6 rumus atau wazan. Seluruh kata kerja yang tersusun dari 3 huruf pasti akan mengikuti salah satu dari 6 wazan ini. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk thulathi mujarrad. Hal ini karena wazan-wazan fi'il dari thulathi mujarrad yang jumlahnya ada 6 itu merupakan kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik, kita bahas yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dari thulathi mujarrad memiliki 3 wazan dan semuanya menggunakan huruf fa, ain, lam, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi perbedaan hanya pada harokat huruf ain yang terdapat fathah, kasrah, dan domah. Apa contoh fi'il yang wazannya fa'ala? Yaitu kataba, nadhara, nasara. Dari ketiga kata ini terdapat huruf yang mengikuti huruf ain, di mana harokatnya adalah fathah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ila, yaitu alima, sami'a, fahima. Ketiga kata ini terdapat huruf yang mengikuti huruf ain, di mana harokatnya adalah kasrah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ula, yaitu karuma, soluha, yakni dengan mendomahkan huruf yang mengikuti ain. Kemudian kita bahas fi'il mudhari. Hampir sama dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari juga memiliki 3 wazan, yakni menggunakan huruf ya, fa, ain, dan lam. Dan 3 wazan tersebut adalah yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'alu, yaitu kata yaftahu, yamna'u, di mana huruf ta dan nun mengikuti huruf ain yang berharokat fathah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'alu adalah kata yadribu, di mana huruf ra mengikuti huruf ain yang berharokat kasrah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'ulu, yaitu yaktubu, yansuru, yaitu dengan mendomahkan huruf ta dan shad yang mengikuti huruf ain. Nah, wazan thulathi mujarrad kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari ini yaitu bab 1 fa'ala yaf'alu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu, bab 5 fa'ula yaf'alu, terakhir 6 fa'ila yaf'ilu. Jadi ini harus hafal ini. Jadi kata apa yang nganunya fa'ala yaf'ulu, kata apa yang fa'ala yaf'ilu, kapan yaf'ala yaf'alu, dan seterusnya. Nah ini kalau di aplikasi ini ada coba
saya punya 5 aplikasi ini komplit ini. Jadi mau ini yang tasrif ini lengkap ini. Nah, ini yang saya bilang ada 47 tasrif nih. Tapi ini kita yang 6 aja dulu. Terus kamus, nah, ini juga ada, bisa cari tasrifnya ada juga, tapi tidak lengkap. Ya. Jadi dari kamus ini misalnya seperti Pak Widodo tanya apa tadi, wah ada, nah, itu saya tulis saja wah ada. Oh, ternyata asalnya dari wah ada tambah alif dari wah ada. Nah, itu dari sini. Nah, tasrifnya di sini dibuka aja wazan tasrifnya ini. Nah, terus kalau mau cari nganunya mujarotnya pakai ini. Jadi ini silakan ini di download ya. Ini sudah komplit nih. Jadi kalau ada kalau Pak Widodo itu senang, saya sering tanya itulah, saya bukakan di sini. Gitu. Jadi, kita kembali ke mana tadi? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Apa ya? Ya. Kalau enggak kita lanjutkan ke mana nih? Wazan tasrif. Nah, ini. Jadi kalau lihat kamus itu mesti ada madhi, mudhorek, masdar biasanya gitu. Ya. Jadi misalnya nasoro kita cari di huruf depannya nun, nasoro, yansuru, nasron biasanya gitu. Terus di bawahnya ada kata-kata yang lain-lain lah yang ada di dalam Al-Quran, ya, kamus Induk Al-Quran. Jadi kita harus tahu dulu mujarotnya, baru kita cari di kamus. Ini sekarang ini ya. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Dars 11, wazan fi'il madhi dan mudhari' untuk sekarang 12. Bisa belajar Islam dan bahasa. Sebelumnya kita telah mempelajari Dars 12, wazan masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari wazan dari fi'il madhi dan mudhari' yang berjumlah 6 bab. Dan setelah ke-6 wazan tersebut kita ketahui, selanjutnya kita akan mempelajari wazan dari masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Tentu saja semua ini masih dalam pembahasan tasrif untuk thulathi mujarrad. Masdar. Wazan dari masdar adalah sama'i. Artinya berdasarkan yang kita dengar dari orang Arab, yaitu tidak ada rumus bakunya. Sehingga antara satu kata dengan kata yang lain bisa saja memiliki struktur yang berbeda, meskipun ada pada bab yang sama. Contohnya, pada bab 1 kata nasoro dan kataba dalam fi'il madhi. Kemudian kata yansuru dan yaktubu dalam fi'il mudhari. Maka kita dapati kata nasron dan kitabatan dalam. Nah, jadi kalau kita lihat kamus, ini mesti 3 ini. Madhi, mudhorek, masdar. Madhi, mudhorek, masdar. Kemudian di bawahnya kata-kata yang ada di dalam Quran itu apa saja, itu di kamus Induk Al-Quran. Masdar. Mari kita perhatikan bentuk masdar. Jadi yang tadi saya katakan masdar ini bisa macam-macam ya, tidak rumusnya tidak tetap. Masdar dari kedua kata ini. Untuk kata nasoro, masdarnya adalah nasron. Untuk kata ba, masdarnya adalah kitabatan. Sebagai catatan tambahan, perlu diingat bahwa masdar adalah bentuk benda dari kata kerja. Untuk kata kerja menolong, maka masdarnya adalah pertolongan. Untuk kata kerja menulis, maka masdarnya adalah tulisan. Nah, sekarang kita perhatikan antara nasron dengan kitabatan jauh sekali.
Tidak ada kemiripan antara keduanya. Oke, Ini karena masdar bukan tersusun berdasarkan rumus. Lalu bagaimana cara mengetahui masdar dari suatu fi'il? Tiada jalan lain selain menghafalnya atau mengeceknya di kamus bahasa Arab. Selanjutnya kita bahas tentang isim fa'il. Ini digunakan untuk pelaku. Artinya orang yang berbuat atau yang kita kenal dengan subjek. Kemudian rumus untuk isim fa'il sangat mudah. Yakni sesuai dengan namanya fa'ilun. Contohnya kata nasoro, nadhoro dalam fi'il madhi. Maka untuk isim fa'il menjadi nasirun, nadhirun. Kemudian kita bahas isim maf'ul. Rumusnya sesuai dengan namanya. Maf'ulun. Isim maf'ul sendiri dari sisi makna adalah korban atau objek. Contoh penggunaan rumus maf'ulun adalah fataha, maka menjadi maftuhun. Nadhoro, maka menjadi mandhurun. Seperti itulah rumus dari isim maf'ul. Jadi insya Allah mudah bukan? Sekarang mari kita berikan contoh tasrif dari bab 1 sampai bab 6. Kita ambil contoh kataba. Berarti tasrifnya kataba yaktubu kitabatan. Katibun maktubun. Kata doroba. Tasrifnya doroba yadribu dorban. Doribun madrubun. Kata fataha. Berarti tasrifnya fataha yaftahu fathan. Fatihun maftuhun. Kata alima, maka tasrifnya adalah alima ya'lamu ilman. Alimun ma'lumun. Kata qaruba. Qaruba yaqrubu qurbatan. Nah, khusus untuk bab kelima ini, ada sedikit keanehan dalam tasrifnya. Kenapa? Karena pada dasarnya, fi'il bab kelima itu bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Contohnya, qaruba, artinya telah dekat. Ini bukan kata kerja. Karena ia kata sifat, maka isim fa'il dan isim maf'ulnya tidak ada. Karena secara makna tidak cocok. Misalnya, qaruba, artinya telah dekat. Tidak mungkin kalau kita katakan isim maf'ulnya maqrubun, yang didekati. Karena kalau yang didekati, maka fi'il madhinya bukan dekat, tetapi mendekati. Di bab 5 ini ada sifat musyabbahah atau sifat yang diserupakan isim fa'il. Contohnya, qaruba. Sifat musyabbahahnya adalah qaribun, dekat. Kemudian kata hasiba. Maka tasrifnya adalah hasiba yahsibu hisbanan. Hasibun mahsubun. Alhamdulillah dari uraian di atas kita telah berhasil mempelajari tasrif. Mulai dari tasrif fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il dan isim maf'ul. Semoga bermanfaat. Gimana? Lanjut? Apa Ya, ada ya. yang... Ya. Ngantuk sekali, Pak. Ya? Ngantuk banget ya. Wes. Belum mau sampai jam 9. Ya, sampai jam 9, 8 menit lagi. Ya. Jadi, Sing ini yang nomor 5, contoh nomor 5 itu loh, Pak. nomor 5. Ini kenapa? Kenapa? Iya, Pak. Fa'ilnya kalau maf'ulnya. Fa'il dan maf'ulnya enggak ada. Karena ini Fa'il kata itu artinya apa sih? Fa'il fa'il itu yang pelaku. pelaku. Iya, pelaku. Jadi kalau isim fa'il itu kata benda pelaku. Tapi kalau fa'il itu biasanya dalam ilmu nahwu, fa'il itu pelaku. Tapi kalau dalam shorof isim fa'il. Ada lagi? Itu kok tanda tanya. Artinya enggak ada. Jadi Oh, enggak koruba itu kata sifatnya. Kata sifat enggak ada pelakunya. Oh, iya. Ya. Ada lagi? Fi'il bab kelima itu bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Contohnya, qaruba, artinya telah dekat. Ini bukan kata kerja.
Karena ia kata sifat, maka isim fa'il dan isim maf'ulnya tidak ada. Karena secara makna tidak cocok. Misal, Jadi yang ada pelaku itu kan kata kerja. Kalau kata sifat kan tidak ada pelakunya. Misalnya menolong, memukul, apa itu kan ada pelakunya ada. Tapi kalau dekat pelakunya apa enggak ada. Gitu loh. misalnya, qaruba, artinya telah dekat. Tidak mungkin kalau kita katakan isim maf'ulnya maqrubun, yang didekati. Karena kalau yang didekati, maka fi'il madhinya bukan dekat, tetapi mendekati. Di bab 5 ini ada sifat musyabbahah atau sifat yang diserupakan isim fa'il. Contohnya, qaruba. Sifat musyabbahahnya adalah qaribun, dekat. Kemudian kata hasiba. Maka tasrifnya adalah hasiba yahsibu hisbanan. Hasibun mahsubun. Alhamdulillah dari uraian di atas kita telah berhasil mempelajari tasrif. Mulai dari tasrif fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, dan isim maf'ul. Ya, jadi saya rasa ini perlu dihafal ini. Fa'ala yafulu. Kalau ini fa'lan ini. Falan wa falan. Terus fa'ilnya fa'ilun, maf'ulun. Fa'ilun maf'ul. Ini fa'ala yafilu dan seterusnya. Nanti ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini salah satu contoh yang dari tasrif ya. Mungkin mana ini? Nah, ini. Nah, ini yang Nah, ini yang agak gampang ini. Jadi fa'ala bisa yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Jadi ini yang berubah ini ain fi'ilnya. Jadi kalau ini fatkah dhammah, ini istilahnya fathu dhomin, fathu dhomin, fathu kasrin, fatku fatkin, kasru fatkin, domu domin, kasru kasrin. Ini ingat-ingat aja ini. 6 ini dulu, yang lain besok kalau ada kesempatan lagi. Jadi 6 ini aja dihafal dulu. Ya? Ada lagi? Ini salah satu contoh. Saya tadi mau tanya itu Pak Widodo, tadi kan mau tanya. Pak Widodo kenapa? Mau tanya tadi Pak ya. Oh ya, monggo Pak Widodo. Mut. Enggak, Pak. Saya dengerin aja tadi. Oh iya. Jadi ini yang tadi ini saya rekomendasikan ini untuk diinstal nih 5 aplikasi ini lewat Play Store bisa. Nah, dari ini nanti dibuka bisa banyak ilmu dari sini nih. Jadi kita bisa belajar sendiri lewat ini aja. Saya kira itu aja ini Pak Mujo sudah ngantuk katanya. Aplikasi Al-Quran itu saya punya tapi hanya untuk melihat itu. Apa tuh? Waktu-waktu sholat itu. Yang ini? Sama baca yang
Yang paling kanan itu Oh, yang ini. Al-Quran. Ya. Oh, kalau ini nganu Quran tafsir perkata ini untuk mencari mujarot. Tapi Iya. juga ada tafsirnya. Mm-mm. Kalau yang ini bacaan nih. Bacaan tapi juga bisa mencari, ya bukalah nanti kan banyak yang bisa kita belajar. Kalau ini misalnya kita ndak usah tahu mujarotnya, kita bisa cari di sini. Oh ya. Ya, Oh. tapi harus tahu keyboard Arabnya harus punya. Jadi nulis Arabnya. Oh gitu. Nah, ini bisa bahasa huruf Latin, bisa huruf Arab. Hmm. Jadi kalau misalnya nanti dibuka, kalau ada yang kesulitan bisa dibicarakan. Nah, kalau ini khusus mengenai wazan dan tasrif ini. Nah, kalau mau belajar nahwu shorof, teorinya di sini. Ini buku pelajaran nahwu shorof. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan. Sampun? Bun. Nah, kalau sampun kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ji, sami-sami. Assalamualaikum. Oh, enggak. Mana ini ya? Kok belum bisa?